102,3 FM Radio El Gangga. Hai mitra sejaman siar, balik lagi nih bareng Devina. Tapi kali ini kita masuk segmen mengaji bersama Bapak Ustadz Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Gimana Pak Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah, semoga mitra sejaman siar di luar sana juga sehat-sehat semua ya Pak Ustadz. Amin. Oke deh Pak Ustadz, sebelum kita mulai nih mengaji di hari ini nih, kira-kira kita mau bahas apa sih untuk hari ini? Jadi ada judulnya bagaimana sikap anak kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Oke, untuk mitra sejaman siar nih yang nanti mau bertanya bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811186003. Nanti langsung dijawab ya sama ahlinya langsung ya dari Bapak Ustadz Gus Edward Abu Bakar. Untuk mitra yang mau bertanya di luar tema juga boleh banget, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811186003. Jadi oke Pak Ustadz, boleh langsung kita mulai segmen mengaji pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada dan mendengarkan, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Dan mudah-mudahan juga zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di studio ada Kak Devina dan Bang Jerry. Mudah-mudahan mereka beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Dan juga mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini Bang Jerry banyak duitnya, katanya mau nikah katanya. Oh, Masya Allah. Amin. Amin Bang Jerry. Amin. Amin sih gampang Kak Devina, cuman jodohnya belum kelihatan. Aminin dulu aja ya berarti Pak Ustadz. Kata Bang Jerry jodohnya belum lahir katanya. Oh, serem banget. Ketemunya pas sudah tua dong. Iya, udah bongkok, udah pakai tongkat. Betul. Baik mitra, hari ini judulnya bagaimana sikap anak kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Dari Abu Usaid pernah menceritakan sebuah hadis Rasulullah SAW sebagaimana hadisnya, bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun minal ansari faqala ya Rasulullah hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma bihi. Qala na'am, khisalun arba'atun as-salatu alayhima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahimi allati la rahima laka illa min qibalihima fahuwa alladhi baqiya alayka min birrihima ba'da mautihima. Suatu ketika saya sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor sowan, yaitu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, apakah saya bisa berbaik budi atau berbakti, tetap berbakti kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Lalu Rasul pun menjawab dengan sabdanya, iya, ada 4 hal. Yaitu yang pertama mendoakan mereka, mendoakan orang tua. Dari kecil kita suka diajarkan tuh untuk mendoakan orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana anak yang baik, kalau bahasa orang Betawi anak yang hidup itu yang tahu orang tua dan mau mendoakannya juga dan meminta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu
kata Rasulullah adalah mohon ampunan untuk orang tua kita. Sebagaimana setiap hari Jumatan itu khotib membacakan doa umum untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan untuk kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Doa ini umum untuk siapa saja, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Jadi sebagaimana khotib ketika Jumat itu membacakan doa tersebut menjadi syarat rukun Jumatan, apabila itu dibaca maka sah. Apabila tidak dibaca maka tidak sah sholat Jumatnya. Maka kita yang kedua itu mohon ampun untuk orang tua kita sebanyak-banyaknya. Ya, jadi misalkan Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighar. Ini kita jamak. Dan yang ketiga itu adalah menunaikan janji mereka dan memuliakan teman mereka. Siapakah teman mereka? Yang kita harus tahu sejarah hidupnya orang tua kita. Kita suka mendengar dari nasihat-nasihat siapapun bahwa dari nasihat itu kemungkinan ada sebuah cerita tentang orang tua kita. Ada yang menceritakan orang tua kita suka berteman dengan si A atau si B atau si C. Maka si A, si B, si C ini kita menyambung silaturahim itu mendatangi mereka dan memuliakan mereka. Yang selanjutnya itu tadi menunaikan janji-janji orang tua. Misalkan orang tua ada niat, ya Allah saya pengen banget sesuatu gitu ya. Sesuatu ini nanti akan ketahuan apa sih yang diinginkan orang tua, apalagi itu menjadi janji. Maka wajib betul untuk anak menunaikan janji-janji orang tua. Yang keempat, yang terakhir, yaitu menjalin silaturahim dengan orang-orang yang tidak akan menjadi saudaramu kecuali melalui perantara ayah ibumu. Itulah berbakti atau budi baik yang harus kamu lakukan setelah mereka meninggal. Tadi saya sudah katakan menyambung silaturahim, terlebih khususnya itu kepada paman kita, bibi kita, kalau kata orang Betawi ada uak kita, endek kita, ada kakek nenek kita dan lain sebagainya, ada baba gede, kalau kata orang Betawi itu ada baba gede, ada emak gede dan lain sebagainya. Ini kita sambung silaturahim minimal mereka. Yang kedua, kita melihat siapa yang dekat dengan orang tua kita, bahkan bisa menjadi saudara tuh. Lantaran orang tua kita berkawan, bersilaturahim, kita punya saudara tanpa darah, ya, tanpa satu darah, tanpa satu nasab, kita tahu, maka itu harus menyambung silaturahim, diteruskan. Kalau kata orang Betawi biar tidak mati obor gitu Kak Devina. Suka dengar kan, ya, jangan sampai mati obor. Ini bahasanya apa? Biar obor itu tetap nyala dan terang. Kan obor itu nyalanya itu bisa terang itu kan bisa memberikan jalan. Tidak, bahasa orang Betawi tidak ngadruk ya, sembarangan jalan, karena kurang terang jadinya banyak kecelakaan, banyak musibah dan lain sebagainya. Maka harus menyalakan obor kembali, menjalin silaturahim. Kita mengetahui baiknya itu, saya punya saran kepada siapapun, khususnya buat para pemuda-pemudi, banyak-banyaklah mendengar dari nasihat atau cerita orang-orang tua, walaupun dia lebih tua setahun dari kita. Kita dengarkan, mungkin dari pengalaman dia menjadi ilmu buat kita, ataupun mungkin banyak nasihat-nasihat kehidupan sehingga bisa memperkuat dan menebalkan jati diri kita menjalani hidup ini ke depannya. Saya jujur, tahadus bin nikmah, saya suka sekali dengerin tuh aki-aki, nenek-nenek, mama, bapak-bapak gitu ya. Karena mereka unik-unik tuh, punya cerita begini-begini, apalagi zaman mereka dengan zaman kita berbeda. Contoh, dulu mah gue kalau ke Radial Gangga tuh belum rame, masih sono sini itu masih banyak kebun gitu kan ya. Oh begitu Kong? Iya dulu gue ingat banget itu katanya. Gue udah punya anak berapa tuh, gue suka main ke sono, deket dulu mah pakai pedeknya nyampe, sekarang jauh gitu kan ya. Jauhnya kenapa Kong? Misalkan sekarang kan jalanan udah muter sono muter sini, harus pakai motor, kalau pakai pedek kan enak. Dulu mah tinggal lurus, saya kan ini orang tua nih. Oh begitu? Iya. Ternyata kita ambil hikmahnya apa?
orang tua itu berpengalaman tapi berbeda zaman. Ya, pengalaman kita, pengalaman dia berbeda zaman. Tapi tidak salah untuk kita sebagai pemuda mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang tua, karena mereka lebih paham, lebih tahu duluan, sehingga kita bisa punya modal menjalani hidup ini. Terlebih lagi nasihat dan pengalaman untuk membangun rumah tangga, untuk membangun silaturahim, untuk membangun ukhuwah dalam tali persaudaraan sesama muslim ataupun berbeda agama. Itu saja, saya ulang. Jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal, kata Rasulullah SAW, masih bisa berbakti kepada orang tua. Yang pertama itu adalah mendoakan mereka. Habis sholat, kapanpun kita baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu paling pendek lah ya. Yang kedua, memohon ampun untuk keduanya. Kita banyak-banyak istighfar. Kita niatin, ya Allah saya pengen baca istighfar. Misalkan saya minta, ya Allah, misalkan baca istighfar ini 10, saya niatin buat orang tua saya. Saya minta kepada Engkau ya Allah dengan istighfar ini, ampunin dosa-dosa orang tua saya. Ampunin, misalkan kita punya kakak atau punya adik yang sudah wafat duluan, kita minta kepada Allah sebelum kita membaca istighfar agar dosa-dosa dan kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menunaikan janji dan memuliakan teman mereka. Kita mungkin nggak tahu apa yang diinginkan ataupun janji-janji orang tua kita, dan kita tidak tahu teman-teman mereka, maka harus kita mencari tahu sehingga kita tunaikan sedikit-sedikit, alon-alon sing lakon pelan-pelan aja, yang penting bisa kita lakukan. Yang keempat, menjalin silaturahim dengan orang-orang yang tidak akan menjadi saudara kita kecuali melalui perantara ayah ibu kita. Itulah berbakti kepada mereka yang harus kita lakukan setelah mereka meninggal. Yang keempat, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita biar kita bisa menjadi manusia, menjadi anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan apabila kita sudah bisa berbakti kepada orang tua, maka ridha Allah menghampiri kepada kita sehingga Allah memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, zahir dan batin kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Oke, baik Pak Ustadz, Masya Allah. Semoga menjadi tambahan informasi dan juga ilmu baru dari Mitra Zaman Siar. Oke Pak Ustadz, nih ada satu pertanyaan ya dari Mitra Zaman Siar, dari salah satu hamba Allah ya Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya itu langsung Devina bacain ya Pak Ustadz. Siap. Oke. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, katanya, apa yang wajib anak lakukan ketika kedua orang tua sudah meninggal selain mengirim doa? Terus apakah ada lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan kepadanya? Terus apa hukumnya seorang anak yang membadalkan haji untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Baik. Jadi ini kan referensi hadis itu banyak ya. Jadi cara berbakti kepada kedua orang tua itu banyak caranya gitu. Bukan banyak modelnya tapi banyak caranya. Salah satunya itu benar juga tadi yang bertanya itu, bahwasanya apabila orang tua sudah meninggal, salah satunya itu bagus sekali, sangat mulia sekali, anaknya itu bisa memadalkan umroh atau haji. Ya, kalau bisa umrohnya misalkan di bulan ini, hajinya nanti di bulan haji kita punya rezeki, kita badalkan lagi, kita daftar kemanapun, misalkan ada biro perjalanan, kita tanya badal itu berapa, kan tidak full, tidak kayak orang berangkat umroh masih hidup gitu ya. Jadi benar juga, itu salah satu berbakti kepada orang tua. Apabila orang tua dibadalkan umroh dan haji, maka ganjarannya itu adalah selain mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan masuk ke dalam surga karena diampuni segala dosa-dosanya. Jadi dibadalin umroh ataupun dibadalin haji. Misalkan kita kepo-kepoin lah ya, berapa sih badalin umroh, berapa sih badalin haji, silakan. Itu insya Allah luar biasa. Selain itu tadi menyambung silaturahim. Tadi dalam hadis yang saya bahas ini adalah menyambung silaturahim kepada saudara yang dekat, maksudnya satu darah ataupun yang bukan satu darah, bukan karena darah gitu ya. Mungkin dia dari riwayat ayah kita, misalnya contoh ayah Kak Devina sama ayah saya ternyata berkawan, jadi harus kita menyambung silaturahim. Ternyata ayahnya Kak Devina misalkan masih ada, ya udah saya sambung, saya silaturahim. Setidaknya begini Kak Devina, ada obatnya apa? Ya Allah, kata orang tua nih, misalkan orang tua saya udah nggak ada, orang tua Kak Devina masih ada, misalkan, ya Allah, saya dulu berkawan dia sama ayahnya, alhamdulillah dia anaknya nggak lupa.
dia masih menyambung silaturahim, apalagi kalau baik gitu ya, apalagi kalau ya Allah ini orang baik banget gitu ya, itu maka menjadi doa, menjadi harapan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga diberikan kemudahan zahir batinnya bahagia. Oke, baik Pak Ustadz. Berhubung sekarang waktunya sudah jam 18.36, semoga pertanyaan dari Mitra tadi terjawab ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, cuman tidak bisa, mungkin nanti bisa dijawab di luar on air ya Pak Ustadz. Siap. Untuk Mitra, baik Pak Ustadz, mungkin boleh langsung dibacakan saja doa penutup untuk kegiatan mengaji kita pada hari ini. Baik Mitra, benar sekali, di TikTok saya juga ada yang nanya, cuman nanti saya jawabnya off air ya, karena waktunya sudah ya mepet lah ya. Kalau udah mepet nggak enak gitu ya. Mudah-mudahan bisa menyimak pengajian selanjutnya, ataupun silakan aja, misalkan mau bertanya di medsos saya, di TikTok saya, misalkan video apa, tapi lampirin pertanyaan nggak apa-apa. Insya Allah nanti saya jawab dengan video di TikTok. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak harapan, banyak kemauan, banyak cita-cita, bahkan kita banyak sekali kekurangan sehingga Allah berikan kekuatan, sehingga Allah berikan kemampuan kepada kita. Mari kita banyakin istighfar, banyakin berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakin memuji kepada Allah sehingga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji di Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.